Halo, Assalamualaikum. Inilah praktik cara lapor SPT tahunan untuk karyawan, PNS, ASN, TNI, Polri, dan guru P3K, dan seterusnya untuk tahun pajak 2025 yang kita lakukan di website Cortex DJP. Video ini diproduksi hari ini tanggal 24 Februari 2026 eksklusif oleh Tips Pajak Media. Nanti kita akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik seperti ini. Ya, bukti penerimaan elektronik hasil akhirnya nanti adalah seperti ini. Baik, video ini untuk siapa? Ini adalah untuk karyawan yang terima gaji dari perusahaan, atau juga untuk Anda PNS yang terima gaji tentunya dari pemerintah, dari instansi, dan juga TNI Polri, dan juga untuk P3K. Ya. Jadi pada prinsipnya ini adalah untuk karyawan yang bekerja dari satu pemberi kerja. Sebelum lanjut, tentunya kami ajak kembali Anda untuk like video ini, subscribe channel YouTube Tips Pajak Media, agar manfaat-manfaat yang coba kami share ini dapat menjangkau kepada rekan-rekan yang lain yang membutuhkan informasi seperti ini. Hasil akhirnya nanti adalah seperti ini, bukti penerimaan elektroniknya. Baik, poin pentingnya adalah karena ini adalah karyawan, Ya, karena ini adalah karyawan yang terima gaji dari perusahaan, maka SPT-nya nanti akan nihil. Tidak akan ada kurang bayar dan tidak akan ada lebih bayar. Tahapan lapor SPT tahunan orang pribadi di Cortex adalah seperti ini. Yang pertama, kita tentunya harus menyiapkan dokumen ya, untuk persiapan dokumen. Yang kedua adalah kita memastikan bahwa akun Cortex kita sudah aktif, dan yang ketiga adalah kita harus sudah punya sertifikat digital atau kode otorisasi DJP, dan step keempatnya adalah kita melakukan input SPT-nya. Baik, kita akan melakukan persiapan dokumen. Yang pertama, apa saja dokumen yang dibutuhkan? Dokumen yang dibutuhkan adalah 1. Daftar harta, 2. Daftar utang, 3. Daftar keluarga yang menjadi tanggungan, 4. Bukti potong atau BPA 1 dari perusahaan jika Anda karyawan swasta. Namun jika Anda adalah PNS, ASN, maka adalah BPA 2 dari instansi tempat Anda bekerja. Inilah cara untuk mendapatkan bukti potong A1-nya. Bukti potong A1 caranya sangat mudah. Anda masuk ke website cortexdjp.pajak.go.id, lalu Anda pilih portal saya dan dokumen saya ya, portal saya dan dokumen saya. Berikutnya tampilannya adalah seperti ini. Lalu Anda klik refresh terlebih dahulu ya. Anda klik refresh terlebih dahulu untuk memunculkan dokumen-dokumennya. Contohnya seperti ini. Nah, tampilan dokumen adalah seperti ini. Nanti ada nomor dokumen, tanggal dokumen, judul dokumen, jenis dokumen. Anda cari yang judul dokumennya adalah bukti potong PPh pasal 21A1 atau BPA1. Nomor dokumen adalah sekian-sekian. Di sini tanggal dokumen adalah 12 Januari 2026. Jenis dokumen BPA1. Lalu Anda silahkan scroll terus ke kanan, geser ke kanan sampai menemukan tombol unduh ini ya, sampai Anda menemukan tombol unduh. Berikutnya tentunya silahkan Anda untuk mengunduh. Silahkan Anda untuk mengunduh dokumen BPA1, BPA2 ini. Berikutnya sudah berhasil terunduh. Inilah bukti potong A1 ya, inilah bukti potong A1 atau BPA1. Apa itu BPA1? BPA1 adalah ini, bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21
bagi pegawai tetap atau pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala. Nanti periode penghasilannya adalah di sini 1 Januari 2025 sampai dengan Desember 2025. Sifat pemotongannya adalah tidak final ya, dan status bukti pemotongan di sini contohnya adalah normal. Di bagian A muncul identitas penerima penghasilan, NIK Anda, NPWP Anda. Kemudian ini adalah nama Anda, kemudian ada alamat Anda, jenis kelamin, status PTKP, posisi, lalu keterangan mengenai pegawai asing atau tidak, A7 ini. Kemudian nomor 8 ada nomor paspor, kode negara, dan apakah Anda bekerja di lebih dari satu pemberi kerja, kita pilih tidak. Baik, berikutnya B. B adalah rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21. Di sini B11 kode objek pajaknya adalah 2110001. B12 objek pajaknya adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap. B2-nya jenis pemotongannya adalah setahun penuh. Dan berikutnya nomor 1 sampai 8 ini adalah data pemotongan Anda atau data penghasilan karyawan selama setahun. Contohnya seperti ini untuk gaji atau nomor 1 adalah gaji pensiun, di sini jumlahnya sekian. Nomor 2 tunjangan PPh 0, tunjangan lainnya 0, kemudian honorarium dan sejenisnya 0, premi asuransi, tantiem, bonus gratifikasi, kemudian jumlah penghasilan bruto, ada jumlahnya total adalah di 100 juta ini. Baik, jadi penghasilan bruto adalah 104 juta. Contoh untuk dokumen ini. Dan berikutnya ada biaya jabatan atau biaya pensiun. Ini adalah 5%-nya di 5,2 juta. 5% ini maksimal adalah di 6 juta rupiah. Jumlah pengurangan adalah sekian. Sehingga jumlah penghasilan neto adalah 99.647. Nah, angka nomor 13 ini akan dipakai nanti di SPT tahunan orang pribadi Anda. Ya, nomor 13 dipakai nanti. Kemudian ada penghasilan neto pemotongan sebelumnya tidak ada, jumlah penghasilan neto. Nomor 16 adalah penghasilan tidak kena pajak. Di sini contohnya tidak menikah, tidak ada tanggungan, jadi PTKP-nya di 54 juta rupiah. Kemudian penghasilan kena pajak setahun disetahunkan adalah di 45 sekian. Hasil dari 99 kurangi 54. Dan PPh pasal 21 terutang adalah 2,28 juta rupiah. Angka ini nanti akan masuk ke SPT tahunan orang pribadi Anda. Yang bawah ini bisa Anda abaikan karena Anda adalah karyawan, Anda fokus saja di nomor 19 ini, PPh pasal 21 terutang. Baik ya, berikutnya kita akan lakukan aktivasi akun Cortex DJP. Namun dalam video ini kita tidak akan melakukan aktivasi akun karena sudah kita bahas lengkap di channel YouTube Tips Pajak Media ini. Silahkan masuk ke Tips Pajak Media, ketik panduan operasional atau panduan OPS. Ya, inilah cara aktivasi akun Cortex. Berikutnya kita akan mendapatkan sertifikat digital atau kode otorisasi DJP. Ini adalah untuk melakukan penandatanganan digital ya, penandatanganan digital pengganti tanda tangan fisik. Anda bisa simak videonya di YouTube Tips Pajak Media yang ini. Kemudian langkah berikutnya adalah kita input SPT-nya. Mari kita input SPT-nya. Input SPT tentunya kita kita kunjungi alamatnya di cortexdjp.pajak.go.id. Kemudian Anda login menggunakan NIK, masukkan kata sandi dan masukkan CAPTCHA. Klik login. Berikutnya menu surat pemberitahuan atau SPT dan SPT, Anda pilih SPT, klik ya. Dan berikutnya tampilannya adalah seperti ini. Anda pilih PPh orang pribadi ya. Anda pilih PPh orang pribadi seperti ini.
lalu pilih lanjut, kanan bawah, lanjut. Setelah lanjut, Anda pilih SPT tahunan, periode dan tahun pajaknya Januari sampai Desember 2025. Pilih lanjut. Dan model SPT Anda pilih normal, lalu Anda pilih buat konsep SPT, dan inilah tampilan SPT yang belum disampaikan atau tampilan buat konsep SPT. Berikutnya Anda pilih gambar pensil. Anda klik gambar pensil. Dan inilah tampilan SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Ini adalah di induk, maka yang induknya seperti ini. Yang pertama kali dilakukan setelah terbuka SPT seperti ini adalah klik posting SPT. Klik posting SPT. Sudah, kita klik posting SPT, maka ada notif di sini. Ya. Data terakhir diperbarui 24 Februari 2026 jam 13 waktu Jakarta, waktu Indonesia bagian Barat. Berikutnya pemirsa, karena Anda adalah karyawan, maka sumber penghasilan Anda pilih di ini, pekerjaan. Pekerjaan, karena Anda adalah karyawan. Dan kita akan mengisi bagian B. 1A, Anda pilih pertanyaan atas pertanyaan ini, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Dipilih ya. Setelah Anda pilih ya, maka ada angka yang otomatis masuk di sini. Ada angka yang otomatis masuk di sini. Ini adalah angka dari perusahaan Anda atas bukti potong Anda. Berikutnya 1B1, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas? Anda pilih tidak karena Anda hanya karyawan. 1C, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Anda pilih tidak. 1D, apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Juga Anda pilih tidak. Sekali lagi, case dalam video ini adalah Anda sebagai karyawan. Berikutnya di bagian C ini adalah penghitungan pajak terutang. Nomor 2, penghasilan neto setahun, sudah otomatis terisi angkanya di sini. Nomor 3 adalah apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat? Anda pilih tidak. Penghasilan netonya adalah tetap 9999. Penghasilan tidak kena pajak Anda pilih sesuai dengan kondisi awal tahun yang Anda setorkan ke perusahaan. Contohnya akun ini di awal tahun adalah di TK 0, tidak menikah, tidak kawin, dan petanggungannya 0, sehingga PTKP-nya 54 juta rupiah. Penghasilan kena pajak adalah 99 kurangi 54 sekian, dan PPh terutang adalah di 2,2 juta rupiah. Apakah terdapat pengurang PPh terutang? Dipilih tidak. Kemudian untuk PPh terutang setelah pengurang PPh terutang adalah di 2,2 juta rupiah. Berikutnya bagian D adalah kredit pajak. 10A ini, apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Anda pilih ya. Setelah memilih ya, maka otomatis PPh yang dipotong oleh pihak lain akan muncul di sini. Angkanya di 2,2 juta rupiah. Silahkan mengisi lampiran 1 bagian E, nanti kita isi ya. Untuk 10B adalah angsuran PPh pasal 25, 0, karena ini hanya karyawan. Berikutnya STP juga 0, dan 10D adalah apakah Anda menerima pengembalian atau pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? Juga dipilih tidak. Dan inilah inti dari kurang bayar tahunan dari SPT tahunan adalah seperti ini. Di bagian E ini PPh kurang atau lebih bayarnya adalah di 0 rupiah. Didapat dari mana? Ya, angka E ini didapat dari ini. PPh terutang di 2,2 ya, PPh terutangnya di 2,2. Kemudian kredit pajaknya adalah juga di 2,2. Sehingga 22 kurangi 22 adalah sama dengan 0 rupiah.
11B tidak bisa diisi, 11C tidak bisa diisi, untuk F juga tidak bisa diisi, G juga tidak ada yang bisa diisi. Kemudian kita masuk ke 13A, apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya? Dipilih tidak. Apakah Anda menyusun perhitungan sendiri? Dipilih tidak, dan 13C juga dipilih tidak. Berikutnya inilah pernyataan transaksi lainnya. Untuk karyawan diisi seperti ini ya, harta nanti otomatis terambil dari isian harta. 14B, apakah Anda punya utang? Maka Anda pilih punya utang atau tidak. 14C, apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final? Ya, jika ada maka pilih ya, dan jika tidak maka pilih tidak. Karena ini full karyawan bisa kita pilih tidak. 14D, apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Dipilih juga tidak. 14E, apakah melaporkan biaya penyusutan? Tidak bisa diisi karena ini pencatatan. 14G, apakah Anda menerima dividen atau penghasilan lain dari luar negeri? Tidak ada ya. 14H, pengembalian tidak ada. Lalu laporan keuangan, bukti pembayaran zakat, bukti pemotongan sehubungan dengan kredit pajak luar negeri. Jika ada, pilih tidak, dan ini case di sini adalah semuanya tidak ada. Dan statusnya nihil sudah muncul di sini ya, status nihil kita centang dan simpan konsep. Ya, simpan konsep terlebih dahulu, jangan langsung bayar dan lapor karena kita belum mengisi lampiran satunya. Kita belum mengisi daftar harta. Baik, berikutnya Anda lihat scroll ke induk ke atas, di sebelahnya induk ini ada L1. Nah, tadi kita sudah ngisi induk, berikutnya kita klik L1. Dan setelah kita klik L1, isinya adalah seperti ini. L1 ini isinya adalah harta pada akhir tahun pajak, utang pada akhir tahun pajak, daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan, dan penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan, serta E adalah daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh. Nah, untuk karyawan penghasilannya adalah dari yang ini, L1D. Sekali lagi, untuk karyawan penghasilannya di L1D, penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Kemudian daftar bukti potongnya ada di L1E. Ini adalah daftar bukti potong dari perusahaan. Baik, kita isi satu persatu. Pertama kita isi harta pada akhir tahun pajak. Harta silahkan dimasukkan satu persatu. Di sini sudah tiap klaster ya. Nomor 1 ini adalah kas dan setara kas. Berikutnya ada harta investasi, harta bergerak, harta tidak bergerak, dan seterusnya. Silahkan diisi masing-masing. Harta ini sederhana, Anda bisa sendiri. Ikhtisar harta nanti akan muncul nomor 7 ini sebelum B, yang akan ada muncul ikhtisar harta. Kemudian utang, jika Anda punya utang, nomor B ini. Dan inilah untuk yang D, penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Ini adalah angka yang didasarkan perusahaan tempat Anda bekerja. Daftar bukti potong yang dilakukan oleh perusahaan ya. Di sini muncul tindakan, nomor, nama pemberi kerja, nomor identitas pemberi kerja, penghasilan bruto. Contohnya penghasilan bruto ada 104. Di sini ada kuning-kuning ya, ada kuning-kuning ini silahkan Anda untuk scroll ke kanan. Ya, scroll ke kanan tampilannya adalah seperti ini. Setelah penghasilan bruto adalah pengurang penghasilan bruto. Di sini case-nya adalah penghasilan brutonya 104, pengurangnya di 5 juta sehingga penghasilan netonya di 99 juta rupiah. Angka ini nanti yang masuk ke depan ke induk. Kemudian lampiran 1 bagian E adalah daftar bukti pemotongan dan daftar bukti pemungutan. Ya, Anda bisa klik tambah di sini. Di sini sudah tanpa klik tambah pun, ketika perusahaan Anda sudah melakukan pengisian BPA satunya, Anda akan muncul di sini. Silakan klik refresh jika belum muncul. Di sini adalah nomor, nama pemotong, ini adalah nama perusahaan, NPWP pemotong, nomor bukti potong, tanggal bukti potong. Kembali Anda scroll terus ke kanan, akan ada ininya, jenis pajak PPh 21, penghasilan bruto 104 juta, PPh yang dipotong di 2,2 juta rupiah. Ini kita bandingkan dengan BPA 1 yang kita terima tadi ya, kita bandingkan.
Nah, penghasilan bruto di 104 juta, ini ya, di kiri 104 juta penghasilan bruto. Kita lihat sama ya, 104 juta, karena angka-angkanya adalah memang sumbernya adalah BPA 1 ini. Jumlah pengurang penghasilan bruto adalah di sini 5,2 hingga jumlah penghasilan itu adalah di 99 juta. Dan sesuai ya, penghasilan bruto di 99 dan PPh dipotong adalah 2,2. Kita sesuaikan 99 dan 2,2 juta rupiah. Oke, sudah klop ya. Berikutnya Anda scroll terus ke bawah dan Anda klik konsep, simpan konsep, lalu kembali ke atas, bayar dan lapor ya, lalu bayar dan lapor. Anda centang pernyataan, lalu klik bayar dan lapor. Akan ada notif seperti ini, successfully save personal income tax return sheet ya. Anda klik bayar dan lapor, Anda lakukan tanda tangan elektronik atau sertifikat digital atau KUDCP ini, Anda klik di sini dan berhasil. SPT Anda telah berhasil dilaporkan. SPT Anda akan berpindah dari yang tadi belum menunggu pembayaran atau konsep SPT menjadi SPT dilaporkan ya. SPT dilaporkan, ada notifnya successfully submitted di personal tax return sheet. SPT-nya adalah ini ya, di sini ada nih Januari sampai Desember 2025. Ada 3 tombol, 3 fungsi. Gambar mata adalah untuk melihat SPT-nya. Gambar surat adalah untuk mengirim bukti penerimaan elektronik. Gambar PDF adalah ya untuk mengunduh PDF-nya. Sudah, berikutnya statusnya nihil. Untuk karyawan yang bekerja di satu pemberi kerja, hampir pasti SPT-nya Anda adalah nihil ya. Dan tanda terima seperti ini sudah berhasil terunduh. Inilah tanda terima SPT tahunannya. Dan inilah bentuk SPT tahunan orang pribadinya. Bentuknya sama sekali beda, baru dibandingkan yang lama. Ini adalah isian dari SPT Anda. Contohnya gajinya di 99 juta dan seterusnya. Inilah SPT Anda. Di sini sudah ada tanda tangan elektronik Anda. Dan selesai pemirsa, itulah tadi step by step cara lapor SPT tahunan orang pribadi karyawan dari awal hingga dapat bukti lapor. Apabila ada yang masih ingin ditanyakan, apabila masih ingin didiskusikan, atau apabila ada request video lain, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Anda juga bisa mengunjungi kami di berbagai kanal media sosial kami, karena kami hadir di Instagram, Tips Pajak Media, YouTube Tips Pajak Media, website tipspajak.com, Telegram Tips Pajak, dan juga TikTok Tips Pajak. Sekian, semoga bermanfaat. Salam sehat dan salam sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.